Bocah Indonesia yang bikin paddock Eropa panik. Tahan bulu jempol kalian, jangan buru-buru scroll. Karena apa yang sedang terjadi di paddock balap Eropa saat ini benar-benar di luar prediksi banyak orang. Selama bertahun-tahun, pembalap Asia, khususnya Indonesia, sering dipandang sebelah mata. Dianggap hanya kuat di kandang sendiri, cepat di lintasan lokal, heboh di media sosial, tapi melempem ketika masuk arena Eropa yang penuh tekanan. Namun sekarang, situasinya mulai berubah drastis. Nama seorang pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, mendadak jadi bahan pembicaraan serius di lingkungan balap internasional. Bukan karena sensasi murahan, bukan juga karena drama buatan media, tapi karena performanya di lintasan basah yang membuat banyak orang mulai kehilangan kata-kata. Nama itu adalah Veda Ega Pratama. Dan percayalah, ini bukan cerita biasa. Di beberapa seri Junior Championship Eropa, terutama ketika hujan turun dan trek berubah menjadi licin seperti es, Veda justru tampil semakin agresif. Ketika rider-rider lain mulai berhitung soal resiko, anak Indonesia ini malah terlihat seperti sedang menemukan habitat aslinya. Motor bergerak liar, ban belakang bergoyang, air menyembur kemana-mana. Tapi Veda tetap menyerang, tetap menyalip, tetap menekan lawan tanpa rasa takut sedikit pun. Dan dari sinilah rumor-rumor besar mulai bermunculan. Ada yang menyebut jurnalis Eropa sampai terpukau melihat aksinya. Ada yang bilang paddock MotoGP mulai diam-diam memperhatikan bocah Indonesia ini. Bahkan nama Valentino Rossi ikut terseret dalam pembahasan panas tersebut. Kedengarannya berlebihan? Mungkin. Tapi tunggu dulu. Karena semakin kita bongkar ceritanya, semakin terlihat bahwa ini bukan sekadar hype media sosial. Ada sesuatu yang benar-benar berbeda dari cara Veda membalap di kondisi ekstrim. Dan inilah yang mulai membuat Eropa pelan-pelan melirik Indonesia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau kalian bangga lihat pembalap muda Indonesia mulai bikin paddock Eropa gemetar, sekarang waktunya tunjukkan dukungan kalian buat Veda Ega Pratama. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis komentar terbaik kalian untuk rider kebanggaan Indonesia ini. Karena perjalanan menuju MotoGP masih panjang, dan dukungan kalian bisa jadi bahan bakar mental terbesar untuk membawa merah putih makin diperhitungkan di dunia balap internasional. Dari Gunung Kidul ke trek Eropa, perjalanan yang tidak normal. Sebelum semua headline heboh tentang Raja Trek Basah muncul di internet, ada satu fakta penting yang tidak boleh dilupakan. Perjalanan Veda Ega Pratama menuju Eropa bukanlah perjalanan instan seperti cerita dongeng olahraga pada umumnya. Dia bukan pembalap yang lahir dari keluarga miliarder, bukan juga rider yang sejak kecil dibesarkan di fasilitas super mewah khas Akademi Balap Eropa. Veda datang dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebuah daerah yang jauh dari kemegahan paddock MotoGP. Tapi justru dari tempat sederhana itulah mental bertarungnya terbentuk. Sejak usia muda, Veda sudah menunjukkan karakter agresif di lintasan. Bukan tipe pembalap yang hanya mengandalkan keberanian kosong, melainkan rider dengan insting balap yang sangat tajam. Ketika tampil di Asia Talent Cup, namanya mulai naik cepat karena konsistensi dan keberaniannya mengambil racing line yang tidak biasa. Banyak lawan mulai sadar bahwa anak ini berbeda. Dia tidak takut duel jarak dekat, tidak mudah gugup ketika ditekan. Dan yang paling penting, dia punya kemampuan membaca grip lintasan dengan sangat cepat. Skill seperti itu tidak bisa dipelajari hanya lewat teori. Itu lahir dari jam terbang dan adaptasi bertahun-tahun. Ketika akhirnya Veda mendapat kesempatan masuk ke lingkungan balap Eropa seperti Red Bull MotoGP Rookies Cup dan kompetisi junior lainnya, tantangannya langsung naik berkali-kali lipat. Lawannya bukan rider biasa, mereka adalah bibit-bibit terbaik dari Spanyol, Italia, Prancis, sampai Jerman. Anak-anak yang sejak kecil sudah hidup di dunia racing. Namun anehnya, Veda tidak terlihat inferior, justru sebaliknya. Semakin besar tekanannya, semakin terlihat mental bertarungnya. Dan di tengah persaingan brutal itu, satu kondisi mulai menjadi panggung paling berbahaya sekaligus paling menguntungkan baginya. Hujan, trek basah, cuaca buruk. Di saat pembalap lain mulai bermain aman, Veda justru mulai terlihat seperti monster yang baru dibangunkan. Rahasia besar di balik skill Veda saat wet race. Sekarang kita masuk ke bagian yang mulai bikin banyak pengamat Eropa penasaran. Kenapa Veda Ega Pratama bisa begitu kuat di trek basah?
Karena kalau kita bicara soal balapan hujan, itu bukan cuma soal keberanian. Banyak rider berani buka gas, tapi tidak semua punya kontrol. Dan justru disinilah perbedaannya mulai terlihat jelas. Balapan dalam kondisi wet race membutuhkan feeling tingkat tinggi terhadap grip ban, distribusi bobot motor, kontrol throttle, hingga kemampuan membaca perubahan aspal dalam hitungan detik. Sedikit terlalu agresif saat membuka gas, ban belakang bisa langsung kehilangan traksi. Sedikit terlambat mengerem, motor bisa meluncur tanpa kendali. Karena itu, banyak rider top dunia sekalipun sangat berhati-hati ketika hujan turun. Namun Veda terlihat nyaman di situasi seperti itu. Cara dia menjaga kestabilan motor di tengah lintasan licin membuat banyak pengamat mulai membandingkannya dengan rider-rider spesialis hujan kelas dunia. Bukan karena gaya balapnya identik, tetapi karena keberaniannya muncul di momen ketika rider lain mulai kehilangan ritme. Menariknya lagi, banyak yang percaya pengalaman hidup dan latihan di Indonesia ikut membentuk insting balapnya. Cuaca tropis yang tidak menentu, kondisi lintasan yang kadang berubah drastis, sampai adaptasi terhadap grip aspal yang berbeda-beda, membuat refleks Veda berkembang secara alami. Jadi ketika rider Eropa mulai kesulitan membaca permukaan trek basah, Veda justru terlihat seperti sudah memahami karakter lintasan itu sejak awal. Bahkan ada beberapa momen ketika dia melakukan late braking di tikungan basah dan tetap bisa menjaga racing line dengan sangat rapi. Itu bukan keberuntungan, itu skill murni. Dan inilah bagian yang mulai membuat banyak orang di pedek sadar bahwa mereka tidak sedang melihat pembalap biasa. Mereka sedang melihat talenta muda dengan kemampuan adaptasi yang sangat langka. Rumor gadis Eropa yang disebut terpesona oleh Veda. Lalu muncullah satu cerita yang langsung membuat media sosial Indonesia meledak. Judul-judul mulai bermunculan di mana-mana. Gadis Eropa terpesona lihat aksi Veda. Pembalap Indonesia bikin jurnalis cantik takjub. Dan seperti biasa, internet langsung bergerak liar. Netizen mulai membangun teori sendiri. Ada yang bilang Veda punya fans rahasia di pedek. Ada juga yang mulai menghubungkan namanya dengan Umbrella Girl dan konten kreator Eropa. Tapi tunggu dulu, karena kalau dibedah lebih dalam, fakta sebenarnya ternyata sedikit berbeda dari narasi hiperbola internet. Berdasarkan berbagai cuplikan vlog pedok dan ulasan media balap junior Eropa, memang ada beberapa jurnalis perempuan serta konten kreator otomotif yang secara terbuka memuji aksi Veda saat wet race. Mereka menyebut gaya balapnya sangat agresif, berani, dan tidak biasa untuk rider seusianya. Bahkan dalam beberapa komentar muncul kalimat seperti "The Indonesian rider is fearless in the wet". Nah, masalahnya ketika kalimat itu masuk ke media sosial Indonesia, narasinya langsung berubah jadi lebih dramatis. Dari yang awalnya pujian profesional soal skill balap, berkembang menjadi cerita seolah-olah ada perempuan Eropa yang jatuh hati pada Veda. Padahal konteks aslinya lebih kepada kekaguman terhadap performa di lintasan. Tapi justru disitulah menariknya fenomena ini. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pembalap muda Indonesia benar-benar mendapat perhatian serius dari media internasional. Dan perhatian itu bukan muncul karena kontroversi, melainkan karena kualitas balapnya. Itu sebabnya hype tentang Veda terus membesar. Setiap manuvernya mulai dibahas, setiap overtake mulai viral. Dan setiap kali hujan turun di lintasan Eropa, nama Veda selalu mulai disebut-sebut sebagai ancaman serius. Valentino Rossi dan momen yang membuat pedok terdiam. Namun di antara semua rumor yang beredar, ada satu cerita yang paling membuat penggemar MotoGP Indonesia heboh. Rumor bahwa Valentino Rossi ikut memperhatikan aksi Veda Ega Pratama. Kedengarannya memang seperti cerita clickbait. Tapi menariknya, rumor ini punya dasar yang cukup masuk akal. Valentino Rossi dikenal sangat aktif memantau perkembangan pembalap muda, terutama di kompetisi junior Eropa. Akademi VR46 miliknya sudah lama menjadi pusat pengembangan talenta-talenta masa depan MotoGP. Karena itu, Rossi hampir selalu mengikuti perkembangan rider muda yang dianggap punya sesuatu yang spesial. Dan ketika seorang pembalap tampil sangat menonjol di kondisi ekstrim seperti wet race, perhatian pedok otomatis tertuju ke sana. Beberapa sumber pedok memang menyebut Rossi terlihat memantau monitor saat balapan junior berlangsung. Tidak ada bukti bahwa Rossi langsung menemui Veda atau menawarkan kontrak seperti rumor liar di internet. Tapi sangat masuk akal jika aksi Veda benar-benar masuk radar pengamatan para petinggi balap Eropa. Bayangkan situasinya, trek basah, banyak rider mulai bermain aman. Tapi tiba-tiba muncul satu pembalap muda dari Indonesia yang tetap menyerang tanpa rasa takut. Racing line berbeda,
late braking agresif, dan kecepatan yang tetap stabil di tengah kondisi berbahaya. Momen seperti itu pasti menarik perhatian siapapun yang memahami dunia balap. Apalagi Rossi adalah tipe legenda yang sangat menghargai talenta natural. Jadi ketika narasi menyebut Rossi melihat aksi Veda, kemungkinan besar maksudnya adalah Rossi memang ikut menyaksikan performanya melalui monitor pedok, seperti banyak pengamat lainnya. Dan jujur saja, itu sudah cukup besar. Karena untuk bisa masuk radar perhatian padok Eropa saja bukan perkara mudah. Terlebih lagi bagi rider muda asal Indonesia yang baru memulai langkah panjang menuju Moto3 dan mungkin suatu hari nanti MotoGP. Tapi inilah bagian yang membuat cerita ini semakin menarik. Karena semakin besar perhatian yang datang, semakin besar juga ekspektasi yang mulai mengikuti nama Veda Ega Pratama. Tekanan besar yang mulai mengikuti nama Veda. Semakin besar sorotan yang datang, semakin besar pula tekanan yang harus dihadapi seorang pembalap muda. Dan inilah fase yang sekarang mulai mendekati Veda Ega Pratama. Banyak orang hanya melihat highlight overtake, aksi heroik saat hujan, dan pujian dari media internasional. Tapi di balik semua itu, ada tekanan mental yang sangat besar yang perlahan mulai membayangi karirnya. Dunia balap Eropa terkenal sangat kejam terhadap talenta muda. Hari ini dipuji setinggi langit, besok bisa langsung dilupakan ketika performa menurun sedikit saja. Karena itu, tantangan terbesar Veda sebenarnya bukan cuma soal kecepatan motor atau kemampuan menikung di trek basah. Tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi di tengah ekspektasi yang terus naik setiap minggu. Saat ini banyak penggemar Indonesia mulai berharap terlalu jauh. Ada yang sudah membayangkan MotoGP, ada yang mulai membandingkan Veda dengan legenda-legenda besar Asia, bahkan ada yang mulai menuntut podium di setiap seri. Padahal perjalanan menuju level dunia itu brutal. Banyak pembalap muda berbakat yang gagal berkembang karena terlalu cepat dibebani ekspektasi publik. Dan disinilah lingkungan sekitar menjadi sangat penting. Tim, pelatih, keluarga, hingga manajemen harus benar-benar menjaga fokus Veda agar tidak terjebak dalam tekanan media sosial. Karena satu hal yang sering dilupakan penonton adalah fakta bahwa Veda masih sangat muda. Dia masih dalam proses belajar menghadapi atmosfer pedok Eropa yang penuh politik, tekanan sponsor, dan persaingan tanpa ampun. Namun justru di tengah tekanan itulah mental pembalap sejati biasanya mulai terbentuk. Dan sejauh ini, Veda terlihat cukup tenang menghadapi semua sorotan tersebut. Dia tidak terlalu banyak bicara di luar lintasan, tidak mencari sensasi berlebihan. Fokus utamanya tetap balapan. Dan sikap seperti itu biasanya menjadi pertanda bagus bagi perkembangan karir jangka panjang seorang rider muda. Padok mulai sadar Indonesia punya talenta berbahaya. Ada satu perubahan menarik yang mulai terasa di lingkungan balap junior Eropa dalam beberapa waktu terakhir. Nama Indonesia perlahan mulai disebut dengan nada yang berbeda. Dulu banyak yang menganggap rider Asia Tenggara hanya sekedar pelengkap grid. Cepat di awal, lalu menghilang ketika tekanan meningkat. Tapi sekarang situasinya mulai berubah. Kehadiran Veda Ega Pratama membuat banyak tim dan pengamat mulai sadar bahwa Indonesia ternyata memiliki talenta dengan potensi yang sangat serius. Apalagi jumlah penggemar MotoGP di Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Itu berarti ketika muncul rider yang benar-benar kompetitif di level internasional, efeknya bisa sangat besar bagi industri balap secara keseluruhan. Dan pedok Eropa memahami hal itu. Mereka tahu Indonesia bukan pasar kecil. Mereka tahu ada jutaan pasang mata yang mulai mengikuti perkembangan rider muda ini setiap akhir pekan. Karena itu, setiap performa bagus Veda langsung mendapat perhatian lebih besar dibanding biasanya. Terutama ketika dia tampil kompetitif dalam kondisi sulit seperti wet race. Situasi seperti itu dianggap sebagai indikator skill alami seorang pembalap. Sebab di lintasan basah, kemampuan motor seringkali tidak terlalu dominan. Yang berbicara adalah feeling, insting, keberanian, dan kontrol emosi. Dan Veda sejauh ini memperlihatkan kombinasi yang cukup lengkap. Beberapa analis Junior Championship bahkan mulai menyebut gaya balapnya memiliki karakter agresif, khas rider Asia modern yang sulit ditebak lawan. Dia tidak takut mengambil racing line ekstrim, tidak ragu duel jarak dekat, dan yang paling penting, dia tetap tenang ketika tekanan meningkat. Itu sebabnya nama Veda mulai sering muncul dalam pembahasan talent scouting pedok. Belum sampai tahap superstar memang, tapi cukup untuk membuat banyak orang mulai memperhatikan pergerakannya dengan serius.
Dan percayalah, di dunia balap internasional, perhatian kecil dari paddock kadang bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mengapa wet race bisa menentukan masa depan pembalap? Sekarang ada pertanyaan penting yang mulai muncul di kalangan penggemar balap. Kenapa kemampuan di trek basah dianggap begitu spesial? Bukankah balapan tetap soal siapa yang paling cepat? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks. Dalam dunia motorsport, wet race sering dianggap sebagai ujian paling jujur untuk melihat kualitas alami seorang pembalap. Ketika lintasan kering, banyak faktor teknis masih bisa membantu rider tampil kompetitif. Setup motor, tenaga mesin, aerodinamika, hingga slipstream bisa membuat perbedaan besar. Tapi ketika hujan turun, semuanya berubah total. Grip menghilang, racing line menjadi tidak stabil, dan refleks pembalap menjadi faktor utama. Karena itu, banyak legenda MotoGP dikenal sangat berbahaya saat hujan. Mereka punya kemampuan membaca kondisi trek lebih cepat dibanding rider lain. Nah, inilah yang mulai dilihat banyak pengamat pada diri Veda Ega Pratama. Cara dia tetap agresif tanpa kehilangan kontrol di lintasan licin membuat orang mulai penasaran dengan potensi jangka panjangnya. Bahkan beberapa momen overtake yang dilakukan Veda saat wet race terlihat sangat matang untuk ukuran rider muda. Dia tidak asal menyerang, ada perhitungan, ada kontrol, dan ada keberanian yang muncul di timing yang tepat. Hal seperti itu sulit diajarkan. Biasanya, itu lahir dari bakat alami yang kemudian dipoles lewat pengalaman. Karena itulah, wet race sering menjadi momen yang mengubah persepsi pedok terhadap seorang rider. Banyak pembalap yang terlihat biasa saja di kondisi normal, tapi mendadak bersinar saat hujan turun. Dan kadang, dari situlah karier besar dimulai. Jadi, ketika Veda mulai mendapat label sebagai spesialis trek basah, itu sebenarnya bukan sekadar julukan keren untuk media sosial. Itu adalah sinyal bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat dihargai dalam dunia balap profesional. Antara hype media sosial dan realita dunia balap. Meski begitu, ada satu hal yang tetap harus dipahami dengan kepala dingin. Dunia media sosial seringkali bergerak jauh lebih cepat dibanding realitas sebenarnya. Ketika satu video overtake viral, internet langsung membangun narasi besar. Ketika satu jurnalis memuji aksi pembalap muda, langsung muncul headline dramatis seolah kontrak MotoGP sudah di depan mata. Dan fenomena itu sekarang juga terjadi pada Veda Ega Pratama. Banyak akun mulai membuat judul sensasional. Banyak potongan video dipelintir agar terlihat lebih dramatis. Bahkan, rumor-rumor liar mulai bermunculan tanpa sumber yang jelas. Karena itu penting untuk memisahkan antara hype dan fakta. Faktanya, Veda memang sedang berkembang sangat baik di level junior Eropa. Faktanya lagi, kemampuan wet race-nya memang menarik perhatian banyak orang. Namun, perjalanan menuju MotoGP masih sangat panjang. Moto3 sendiri adalah dunia yang sangat brutal. Persaingan ketat, tekanan sponsor besar, dan hanya sedikit rider yang benar-benar berhasil naik sampai kelas primer. Tapi, justru karena jalannya sulit, pencapaian Veda sejauh ini menjadi semakin menarik untuk diikuti. Dia datang dari Indonesia, negara yang belum memiliki tradisi panjang di MotoGP, lalu mulai membuat pedok perhatikan namanya. Itu bukan hal kecil. Dan mungkin inilah alasan kenapa antusiasme publik Indonesia begitu besar. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada harapan nyata bahwa rider muda Indonesia bisa benar-benar bersaing di jalur menuju kejuaraan dunia. Namun, harapan itu harus dibarengi dukungan yang sehat, bukan tekanan berlebihan, bukan tuntutan instan. Karena karir besar tidak dibangun dalam satu malam. Semua membutuhkan proses panjang, kegagalan, adaptasi, dan konsistensi. Awal sesuatu yang lebih besar untuk Indonesia. Dan sekarang, kita sampai pada pertanyaan terbesar dari semua cerita ini. Apakah Veda Ega Pratama benar-benar bisa menjadi awal kebangkitan Indonesia di dunia Grand Prix? Sampai hari ini belum ada yang bisa menjawab dengan pasti. Tapi satu hal mulai terlihat jelas. Anak muda asal Gunung Kidul ini sudah berhasil melakukan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dia membuat pedok Eropa mulai menoleh ke arah Indonesia. Dia membuat media internasional mulai menyebut nama rider Indonesia dalam pembahasan serius. Dan yang paling penting, dia membuat jutaan penggemar balap tanah air kembali punya mimpi besar. Selama bertahun-tahun, Indonesia hanya menjadi pasar penonton terbesar MotoGP. Tribun penuh, fans fanatik, merchandise laris.
tapi pembalapnya belum benar-benar hadir di level tertinggi. Sekarang, situasinya mulai terasa berbeda. Veda memang masih sangat muda, jalannya masih panjang, banyak tantangan menunggu di depan. Cedera, tekanan mental, persaingan politik pedok, hingga konsistensi performa akan menjadi ujian besar berikutnya. Namun jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin nama Indonesia perlahan mulai punya tempat yang lebih serius dalam peta balap dunia. Dan menariknya, semua itu dimulai bukan dari sensasi murahan atau drama media sosial. Semua dimulai dari satu hal yang paling dihormati dalam dunia motorsport. Skill di lintasan, keberanian saat hujan turun, dan kemampuan tetap tenang ketika rider lain mulai kehilangan kontrol. Jadi, ketika hari ini banyak orang mulai menyebut Veda Ega Pratama sebagai Raja Trek Basah, mungkin itu bukan sekedar julukan viral biasa. Mungkin itu adalah awal dari cerita yang jauh lebih besar. Dan kalau benar begitu, maka pedok Eropa mungkin baru saja menyaksikan bab pertama dari lahirnya ancaman baru asal Indonesia.